Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, channel Santai Malam. Oke, yang pertama adalah kita kenalan dahulu ya. Karena ini adalah video pertama saya di channel Santai Malam, yang dimana Tante adalah bahasa Jepang, yang dimana berarti adalah detektif kalau nggak salah ya. Tante, dan juga malam, jadi detektif malam, yang dimana di channel ini saya akan membahas tentang misteri-misteri, horor, ataupun misteri yang sudah lampau, ataupun yang sedang terjadi atau yang baru terjadi. Jadi mungkin saya akan membahas di channel Tante Malam ini. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita mulai di videonya. Sumatera Utara, Mei 1997. Desa Sesemayang yang biasanya tenang tertutup rimbunya hamparan ladang tebu yang luas. Namun, aroma udara di sana tiba-tiba berubah, bukan wangi manis batang tebu, melainkan bau busuk yang sangat menyengat. Yang awalnya dikira warga hanyalah bangkai tikus atau binatang hewan liar, hingga pada suatu sore cangkul seorang polisi yang sedang mencari keberadaan seorang wanita hilang yang bernama Sri Kemaladewi menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah. Bukan batu, namun itu adalah tengkorak kepala. Polisi terus menggali, dan dunia seakan berhenti berputar ketika mereka menyadari sesuatu hal yang mengerikan. Semua jasad yang ditemukan terkubur dalam posisi tegak, dengan kepala menghadap ke arah satu titik yang sama. Rumah seorang pria paling disegani di desa itu. Dialah sang penyembuh, sang penolong yang mereka panggil Datuk. Siapa sebenarnya Datuk ini? Datuk ini memiliki nama Ahmad Suraji. Di mata warga, ia bukan monster. Suraji adalah pria berusia 45 tahun yang tampak bersahaja, sering mengenakan peci, dan dikenal memiliki ilmu karomah. Ia dikenal sebagai Dukun AS. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk meminta bantuannya. Wanita-wanita muda yang ingin terlihat cantik, istri yang suaminya setia, atau mereka yang ingin kaya raya, rela mengantri di depan pintu rumahnya. Ia adalah sosok ayah, penasehat, sekaligus pelindung bagi banyak orang. Namun di balik jubah kesolehan itu, tersimpan paradoks yang mematikan. Suraji bukanlah seorang penyembuh. Ia adalah predator yang menggunakan kepercayaan masyarakat sebagai senjata. Ia tahu di tempat di mana logika seringkali kalah oleh mistis, ia bisa menjadi Tuhan bagi mereka yang putus asa. Kengerian ini bermula dari sebuah mimpi. Suraji mengklaim bahwa pada tahun 1996, mendiang ayahnya datang membawa pesan dari kegelapan. Sebuah janji kekuatan tiada tanding dengan syarat yang sangat gila. Ia harus meminum 70 liur wanita yang sudah meninggal. Cara ia melakukannya sangat licik. Ia akan meminta korbannya datang ke ladang tebu di tengah malam untuk melakukan ritual pembersihan. Suraji menyuruh mereka masuk ke dalam lubang dan mengubur diri mereka hingga sebatas pinggang. Ia meyakinkan mereka bahwa ini adalah bagian proses agar hajat mereka terkabul. Bayangkan di tengah kegelapan ladang tebu, terperangkap di dalam tanah, dan tak mampu bergerak. Saat para wanita itu merasa paling pasrah, itulah saat Suraji mendekat. Tanpa ampun, ia mencekik mereka hingga napas terakhir habis. Lalu meminum air liur mereka, tepat seperti yang diperintahkan oleh mendiang ayahnya lewat mimpi. Awalnya hanya satu laporan orang hilang. Namun setelah Sri Kemaladewi ditemukan, polisi mulai mencurigai keterlibatan Suraji. Saat digeledah, polisi menemukan tumpukan pakaian wanita di rumahnya. Tekanan polisi akhirnya membuat pertahanan Suraji runtuh. Satu persatu ia menunjukkan lokasi makam rahasianya. Selama berhari-hari warga menyaksikan pemandangan yang takkan mereka lupakan. Mayat demi mayat diangkat dari ladang tebu. Total ada 42 jasad wanita yang berhasil ditemukan, berusia antara 11 hingga 30 tahun. Namun, kejutan paling pahit adalah keterlibatan orang terdekatnya. Tumini, istri tertua Suraji, ternyata bukan sekedar saksi. Ia adalah kaki tangan yang membantu suaminya membuang mayat, menutupi jejak, dan menyaksikan kekejaman itu selama 11 tahun lamanya, tanpa sedikit pun rasa iba. 11 tahun, ya, bukan waktu yang sebentar. 11 tahun ya. Ruang sidang di Delhi sedang penuh sesak. Semua orang ingin melihat wajah pria yang telah menghabisi puluhan nyawa. Namun,
Tidak ada air mata penyesalan di Ahmad Suraji. Ia duduk dengan punggung tegak, wajahnya dingin, bahkan cenderung angkuh. Di hadapan hakim, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kewajiban spiritual. Pada tahun 1988, vonis mati dijatuhkan. Butuh waktu 10 tahun masa banding hingga akhirnya pada 10 Juli tahun 2008, tepat di tengah malam, Ahmad Suraji dibawa ke lokasi rahasia oleh regu tembak Brimob. Satu tembakan tepat di jantung mengakhiri hidup sang dukun membantai. Ia mati membawa obsesinya yang belum tuntas, karena ia baru membunuh 47 wanita dari 70 air liur yang ia targetkan. Dari cerita tersebut, ya mungkin kita bisa mengambil sebuah pelajaran atau kesimpulannya. Kasus dukun AS ya adalah sebuah cerminan gelap bagi sisi manusia sendiri. Yang mana ini bukan hanya tentang pembunuhan berantai, tapi tentang bagaimana kepercayaan buta dan kerentanan manusia bisa dimanfaatkan oleh sosok yang dianggap suci. Ya mungkin seperti banyak kasus-kasus yang lainnya yang dimana mungkin ini adalah awal dari kasus-kasus yang akan lahir, yang dimana kasus pertama sudah selesai, pastinya akan ada kasus-kasus baru yang akan lahir nantinya. Monster yang paling menakutkan adalah bukan monster yang berada di bawah tempat tidur kita, tapi mereka yang kita cium tangannya dan kita memintai tolong di saat kita lemah. Baiklah teman-teman, mungkin itu adalah akhir dari video hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune mengikuti channel ini. Meskipun channel ini adalah baru dan ini adalah video pertama saya, tapi saya akan mencoba untuk menghibur kalian dengan cerita-cerita misteri dan cerita horor berikutnya. Sekian, terima kasih.